psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Sigmund Freud sebagai fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis ini disebut juga sebagai teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia baik secara internal maupun eksternal. Teori psikoanalisis ini pun dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologis. Dalam psikoanalisis kita banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Psikoanalisis ini memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dan pemikiran, dan yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga adalah suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis dan emosional. Menurut Sigmund Freud, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu ada ID. ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. ID adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut atau operasi-operasi kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan yang kedua adalah ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek tentang kenyataan. Dan yang terakhir adalah ada superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif menyangkut baik atau buruknya suatu hal. Menurut Freud, kepribadian seseorang mengalami perkembangan dalam 3 tahapan fase. Yang pertama yaitu ada fase infantil, yang dimana ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada fase oral, di mana seseorang berumur 0 sampai 1 tahun. Dan yang kedua ada fase anal, di mana seseorang berumur 1 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir ada fase falik, di mana seseorang berumur 3 sampai 5 tahun. Dan fase kedua adalah fase laten, di mana seseorang berumur 5 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada fase genital, di mana seseorang berusia 12 tahun sampai dewasa. Nah, untuk teknik psikoanalisis ini dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama ada teknik asosiasi bebas, di mana mengungkapkan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Yang kedua ada analisis mimpi, yaitu membuka hal-hal yang tidak didasari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Dan yang ketiga ada analisis resistensi, ialah suatu dinamika yang tidak didasari atau yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap emosionalnya. Dan yang terakhir yang keempat ada analisis transferensi, yaitu mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampau dalam suatu konseling. Dan yang terakhir ada interpretasi, yaitu dalam teknik ini digunakan analisis mimpi, resistensi, dan transferensi, penjelasan makna mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Nah, untuk tujuan dari teknik psikoanalisis ini ialah yang pertama, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan atau kesadaran intelektual. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpress. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Nah, untuk penjelasan kedua yaitu adalah teknik bimbingan dan konseling versi Islam. Nah, penjelasan kedua ini mengenai teknik bimbingan dan konseling versi Islam, yaitu adalah teori hikmah. Hikmah dalam perspektif bahasa mengandung makna yang pertama, mengetahui keuntungan sesuatu melalui suatu pengetahuan sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang tergantung pada akibat sesuatu yang terpuji. Yang kedua, ucapan yang sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan luruh, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Nah, teori al-hikmah ini adalah sebuah pedoman
penuntun dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya dengan hingga dapat menemukan jati diri dan ciri serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidupnya secara mandiri. Proses akibat konseling dengan teori ini semata-mata dapat dilakukan konselor dengan pertolongan Allah secara langsung atau melalui utusannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang dimana ia hadir dalam jiwa dan hatinya atas izin Allah. Teori ini tidak dapat dilakukan oleh konselor yang tidak taat, tidak dekat dengan Allah dan malaikatnya, karena teori ini merupakan teori konseling yang dilakukan para rasul, nabi, dan aulia Allah, serta menyangkut problem dan penyakit yang paling berat dan tidak dapat disembuhkan dengan cara-cara manusia atau makhluk, seperti penyimpangan perilaku yang diakibatkan karena terganggunya jiwa dan yang menyebabkan jiwa terganggu itu adalah akibat ulah setan atau iblis, di mana mereka bersenyawa dalam jiwa dan menggerakkan seluruh aktivitas individu dalam perilaku-perilaku yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Ciri khas teori konseling dengan al-hikmah ialah yang pertama, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui malaikat. Yang kedua, diagnosisnya menggunakan metode ilham atau intuisi dan kasyaf atau penyikapan batin. Dan yang ketiga, adanya keteladanan dan kesolehan konselor. Dan yang keempat, alat terapi yang dilakukan adalah nasihat-nasihat dengan menggunakan teknik ilahiyah, yaitu dengan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, dan menerangkan esensi dari apa yang masalah yang sedang dialami. Dan yang terakhir, teori al-hikmah ini biasanya khusus dilakukan untuk terapi penyakit yang berat, dan konseli tidak dapat melakukan dengan sendiri, tetapi melalui bantuan terapi seperti penyimpangan perilaku karena adanya interferensi setan dalam jiwa orang tersebut. Penggunaan al-hikmah dalam konseling bagi seorang konselor memposisikan dirinya sebagai seseorang yang memahami situasi dan kondisi konselingnya untuk dapat bertindak bijak baik dalam perkataan maupun perbuatan serta keyakinan dalam mengambil keputusan. Penggunaan al-hikmah diintegrasikan di dalam pelaksanaan langkah-langkah dalam konseling realitas yang termasuk dalam prinsip al-hikmah ini meliputi nasihat yang baik, memberikan motivasi dan ancaman, memberikan contoh-contoh yang bijak, serta keteladanan yang dimana disampaikan dalam bentuk komunikasi verbal. Langkah-langkah itu semua memberikan pemahaman dan mengembangkan eksistensi diri konseli sehingga konseli dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Proses ini pun tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua sudah mendengarkan kan penjelasan mengenai teori versi barat dan teori versi Islam. Nah, dalam keduanya ini pasti mempunyai perbedaan, di mana psikoanalisis kita mencari tahu suatu penyebab masalah dengan melihat masa lampaunya, seperti apa keadaan masa lalunya, apa hal-hal yang menyebabkan masalah ini bisa terjadi pada saat ini. Sedangkan teori al-hikmah di mana seseorang mempunyai masalah dengan jiwa atau dirinya sendiri yang ada kaitannya dengan iblis atau setan, dan al-hikmah ini hanya bisa dilakukan oleh konselor yang taat dengan Allah, dekat dengan Allah, dan mereka bisa memberikan teknik ini kepada konselornya, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk pemaparan materi yang kurang atau ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.